Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat bertemu kembali di kesempatan kali ini. Dan di video ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang salah satu instrumen yang diperdagangkan di pasar modal. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas tentang saham atau saham syariah, yang mana saham dan saham syariah ini merupakan bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Nah, kalau pada sukuk berbeda dengan saham. Kalau pada sukuk, investor yang membeli sukuk itu ikut menyertakan dirinya ke perusahaan namun berdasarkan underlying aset. Kalau saham, investor mengambil bagian dan ikut memiliki perusahaan, namun pada sukuk hanya menyertakan modalnya pada proyek atau aset yang dibiayai oleh perusahaan. Nah, ada kemiripan antara sukuk dengan obligasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa obligasi itu merupakan surat utang, kemiripan antara sukuk dengan obligasi ini memiliki jatuh tempo atau sama-sama memiliki jatuh tempo. Sementara perbedaannya, sukuk ini merupakan bukti kepenyertaan, sementara obligasi bukti hutang. Nah, jadi sukuk ini pada prinsipnya merupakan produk investasi syariah. Nah, kita lihat. Nah, sukuk ini berasal dari bahasa Persia atau bahasa Parsi yang disebut dengan jak. Kemudian diserap ke dalam bahasa Arab menjadi sak dan bentuk jamaknya sukuk. Nah, sukuk ini berarti sertifikat atau bukti kepemilikan atau bagian dari penyertaan. Nah, pengertian dari sukuk ya. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atau suyu atau undivided share atas aset yang mendasarinya. Nah, sukuk ini ada karakteristik tersendiri. Ada ciri-cirinya. Nah, yang pertama, sukuk itu memerlukan underlying aset dalam penerbitan. Jadi ketika perusahaan ingin menerbitkan sukuk, itu wajib ada underlying aset, wajib ada aset yang ditunjuk sebagai dasar penerbitan sukuk tersebut. Nah, kemudian yang kedua, sukuk itu merupakan bukti kepemilikan investor terhadap underlying aset. Kemudian, atas underlying aset, investor itu berhak atas return atau bagi hasil atau ujrah atau selisih harga atau bagi hasil atau hasil dari usaha sewa sesuai dengan jenis akad yang diperjanjikan di awal pada saat sukuk diterbitkan. Nah, karena sukuk ini sifatnya syariah, nah sukuk ini wajib terbebas dari prinsip atau bisnis-bisnis atau unsur-unsur yang dilarang di dalam perekonomian Islam. Jadi suku ini wajib orientasinya, wajib akadnya, wajib syariah, dalam menjalankan bisnisnya wajib syariah, dan sudah pasti terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Kemudian, dana yang diinvestasikan oleh si investor ke perusahaan atas underlying asset merupakan wajib digunakan ke dalam usaha tersebut, dan usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya underlying aset yang diinvestasikan harus sesuai dengan prinsip syariah. Nah, apa itu underlying aset? Kalau pada saham,
ketika investor membeli saham, berarti investor ikut menyertakan dirinya menjadi pemilik saham atau pemilik perusahaan. Misalkan saya adalah seorang investor. Saya membeli saham PT Vale. Itu artinya dengan saya membeli saham PT Vale, itu berarti saya ikut memiliki PT Vale. Besar kepemilikan saya atas PT Vale adalah sebesar berapa saham yang saya miliki berbanding dengan total saham yang diterbitkan oleh PT Vale. Itulah kepemilikan saya terhadap PT Vale. Kalau itu saham. Nah, kalau sukuk, ketika misalkan saya berinvestasi pada sukuk, saya membeli sukuk PT Vale misalkan ya. Sukuk menerbitkan PT Vale. PT Vale wajib menunjukkan underlying aset atau aset baik berupa aset berwujud, baik berupa aset yang sudah ada maupun yang akan ada, baik berupa proyek tertentu atau manfaat lain atau investasi lain yang dilakukan oleh PT Vale. Jadi PT Vale wajib menunjukkan underlying aset atau aset yang mana yang akan dikembangkan oleh PT Vale yang membutuhkan penanaman modal dari saya. Jadi begitu saya membeli sukuk dari PT Vale, dana yang diambil dari saya atau dana yang saya serahkan ke perusahaan itu tidak digunakan oleh perusahaan secara umum, namun hanya akan digunakan pada underlying aset yang ditunjuk di awal penerbitan sukuk. Oke. Karena sukuk ini sifatnya adalah syariah, maka tentu tidak lepas dari jenis-jenis akad yang syariah. Sebagaimana kita ketahui dan kita pelajari di beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu atau di mata kuliah yang terdahulu, di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah sudah kita jelaskan bahwa ada beberapa akad-akad syariah. Di antara akad-akad ini, sukuk juga menggunakan akad-akad syariah seperti akad ijarah. Ijarah ini adalah sewa-menyewa antara pemberi sewa dan pihak penyewa. Nah, kemudian menggunakan akad kafalah. Akad kafalah ini akad penjamin kepada pihak yang dijamin. Kemudian akad mudarabah. Mudarabah ini adalah akad kerjasama antara sahibul mal dengan mudarib. Jadi pemilik modal adalah sahibul mal dan pihak pengelola modal atau pengelola usaha merupakan mudarib. Nah, kemudian ada akad istisna, pembelian dengan pesanan, sesuatu yang belum ada pada saat ini namun dibeli secara pesanan. Kemudian Kemudian pada saat perjanjian di awal itu spesifikasi pesanan itu memang sudah dijelaskan di awal dan secara terperinci. Kemudian akad wakalah, ada proses mewakili antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa. Nah, hal ini biasa berlaku misalkan pada perwalian amanat ya, perwalian amanat. Kemudian akad musyarakah. Akad musyarakah juga ini merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menyertakan modal baik dalam aset maupun dalam proyek yang dibiayai oleh perusahaan. Nah, kita lihat contohnya ya. Struktur sukuk. Jadi kita lihat pada gambar. Nah, di sisi sebelah kiri ini ada perusahaan atau emiten. Misalkan tadi kita jadikan contoh PT Vale. Nah, pada sisi ini emitennya adalah PT ABC ya. PT ABC, kita lihat perusahaan ini PT ABC. Perusahaan ini sedang menggarap proyek atau perusahaan ini sudah memiliki aset tertentu yang memiliki pendapatan atau penghasilan. Nah, proyek atau aset yang dimiliki oleh PT ABC itu bisa dijadikan underlying aset. Nah,
bisa dijadikan underlying asset sebagai dasar penerbitan sukuk. Nah, karena PT ABC membutuhkan modal untuk underlying asset ini, untuk aset di bawah ini, maka PT ABC menerbitkan sukuk. Nah, sukuk investor akan memberikan dananya ke perusahaan, kemudian dana itu akan dilanjutkan untuk mengelola aset yang sudah dijadikan underlying asset tadi. Kemudian bersamaan dengan itu, perusahaan atau PT ABC ini akan memberikan bukti kepada si investor berupa sukuk sebagai sertifikat kepemilikan atas underlying asset. Berbeda pada saham, sekali lagi ya, pada saham ketika saham terbit, maka saham itu merupakan bukti kepemilikan investor terhadap perusahaan ini. Namun karena ini sukuk perbedaannya adalah bukti kepemilikan investor bukan pada perusahaannya, namun hanya pada underlying aset yang ditunjuk. Nah, pembagian hasil antara perusahaan dengan investor bukan laba dari usaha perusahaan, namun hanya pada underlying aset yang ditunjuk di awal sebagai underlying aset sukuk. Nah, misalkan perusahaan memiliki proyek pembangunan. Nah, dana yang dikumpulkan oleh investor digunakan untuk membiayai proyek pembangunan. Hasil usaha atau keuntungan dari proyek pembangunan ini secara periodik akan diberikan imbal hasilnya kepada investor. Sebagian akan diambil oleh perusahaan dan sebagian akan diberikan ke investor sesuai dengan perjanjian. Nah, karena ada kemiripan dengan obligasi, maka dana yang diserahkan oleh investor itu ada periode waktu, ada jatuh waktu tertentu yang diperjanjikan di awal harus dikembalikan dananya ke investor. Apakah itu 1 tahun, 18 bulan, atau 2 tahun, dan sebagainya sesuai dengan perjanjian. Nah, begitu dana yang tadi dana investor dari perusahaan dikembalikan, maka imbal hasil dari underlying asset juga berhenti dibagikan ke investor dan secara sepenuhnya kembali underlying asset dimiliki oleh perusahaan. Nah, kita lihat contoh penerapan sukuk ijarah ya. Nah, kita lihat di bagian sebelah kiri ini ada investor, ya. Investor, kemudian di sebelah kanan ada emiten. Nah, yang mana kita ketahui kalau ijarah itu sifatnya adalah sewa menyewa. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah karena emiten ini, perusahaan ini membutuhkan dana, maka perusahaan ini menawarkan sukuk ke investor dengan underlying asset seperti yang kita lihat di gambar. Contohnya misalkan asetnya merupakan pesawat ya. Nah, emiten menerbitkan sukuk kepada investor, menyerahkan sukuk ke investor sebagai sertifikat kepemilikan atas aset yang tadi, pesawat ini ya. Nah, kemudian investor akan menyerahkan dana ke emiten. Nah, jadi dana diserahkan ke emiten, sukuk diserahkan ke investor. Kemudian kepemilikan atas aset atau manfaat pesawat tadi itu akan diserahkan oleh emiten ke investor. Jadi kepemilikan atas pesawat atau manfaat atas pesawat ini akan diserahkan ke investor. Kemudian akan ada pihak ketiga yang menyewa pesawat tadi. Nah, pihak ketiga akan menyewa pesawat, kemudian hasil sewa dari pesawat ini akan diserahkan ke pihak emiten. Jadi pihak ketiga menyewa pesawat kemudian membayar ke emiten.
hasil keuntungan sewa dari pesawat yang menjadi underlying aset tadi itu akan dibayarkan oleh emiten secara periodik atau secara berkala ke investor. Nah, di dalam sukuk ini itu berlaku akad ijarah. Nah, kita lihat selanjutnya kalau penerapan sukuk dalam model mudharabah. Nah, ini sukuk dalam skema mudharabah atau sukuk mudharabah, yang mana kita ketahui bahwa mudharabah itu kepesertaan modal ya, kepesertaan modal atau kerjasama yang dilakukan oleh mudharib dengan sahibul mal. Jadi sahibul mal adalah investor yang memiliki dana dan mudharib adalah emiten atau perusahaan. Nah, emiten sebagai pengelola dana itu akan menerima dana dari investor. Jadi investor memberikan dana ke emiten, kemudian atas dana itu emiten menerbitkan sukuk sebagai sertifikat kepemilikan. Nah, apa yang menjadi underlying aset pada sukuk mudharabah itu misalkan underlying asetnya adalah kegiatan usaha. Jadi dana yang diserahkan oleh investor ke emiten tidak digunakan langsung oleh perusahaan secara umum, namun hanya akan digunakan pada kegiatan usaha tertentu. Misalkan dalam hal ini kita contohkan misalkan kegiatan usahanya adalah kegiatan produksi bahan makanan. Ya, jadi ada pabrik tertentu yang menjadi underlying asetnya. Ada kegiatan produksi bahan-bahan makanan di pabrik tertentu yang dimiliki oleh emiten. Nah, hasil dari kegiatan usaha ini, dana yang tadi dikumpulkan oleh emiten dari investor itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan usaha ini. Kemudian setelah kegiatan usaha ini mendapatkan keuntungan, maka keuntungan sebagian akan diberikan ke emiten dan sebagian akan diberikan ke investor. Ya. Nah, ini kesesuaian syariah pada sukuk. Sukuk itu wajib disertai dengan penyertaan kesesuaian syariah atau telah diperiksa oleh Dewan Pengawas Syariah dan tim ahli syariah. Kemudian anggota DPS atau TAS itu wajib memiliki ASPM. Kemudian juga pernyataan kesesuaian syariah atas sukuk itu merupakan dokumen tambahan yang wajib disertakan pada saat pendaftaran. Jadi memang di awal itu wajib ada dokumen pernyataan kesesuaian syariah ya yang diketahui oleh investor sebelum memutuskan untuk membeli sukuk. Nah, kemudian juga hal ini wajib diungkapkan di dalam prospektus. Di prospektus itu merupakan buku yang memuat profil dari perusahaan yang harus diketahui oleh investor. Jadi terkait tentang perusahaannya, terkait tentang rencana investasinya, rencana penggunaan dananya dan sebagainya. Nah, kesesuaian syariah itu wajib dituangkan di dalam prospektus. Nah, kemudian sukuk itu bisa menjadi tidak lagi syariah jika tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar sukuk dan atau terjadi perubahan jenis akad syariah, isi akad syariah, dan atau aset yang menjadi dasar sukuk yang menyebabkan bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Jadi kalau ada kejadian yang menyebabkan perubahan aset dari yang seharusnya syariah, tiba-tiba ada mengalami perubahan, apakah usahanya misalkan ya, usahanya di awal pada saat dituangkan di prospektus, usahanya memang sudah sesuai dengan syariah. Namun pada saat usahanya berjalan, ternyata melenceng atau melanggar syariah, maka sukuk tidak lagi menjadi syariah. Jika hal ini demikian terjadi, maka kesesuaian sukuk ini kesesuaian syariah sukuk ini tidak lagi sukuk ini tidak lagi sesuai dengan syariah dan emiten wajib melapor kepada pihak investor yang membeli sukuk. Nah, demikian penjelasan singkat tentang sukuk ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami salah satu jenis investasi
syariah ya di pasar modal. Nah, selanjutnya di video mendatang saya akan kembali menjelaskan tentang instrumen lain yakni reksadana syariah. Saya kira cukup demikian. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.